depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah semakin dalam lukamu, semakin dalam Tuhan bisa memakaimu. Mari kita buka Alkitab bersama-sama di 2 Korintus 1 ayat ketiga dan keempat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, banyak orang berpikir bahwa Tuhan hanya memakai orang-orang yang kuat, yang sempurna, yang sukses, dan tidak memiliki masa lalu yang menyakitkan. Tetapi Alkitab justru menunjukkan hal yang berbeda. Tuhan sering memakai orang-orang yang pernah hancur, orang-orang yang pernah ditolak, bahkan orang-orang yang pernah menangis diam-diam. Nah, orang-orang yang pernah gagal, dikhianati, dan terluka sangat dalam juga dipakai oleh Tuhan. Karena seringkali luka terdalam seseorang justru menjadi tempat lahirnya pelayanan terbesar dalam hidupnya. Ada orang yang bisa berkhotbah tentang kesabaran, tetapi ada orang yang benar-benar bisa menguatkan orang lain karena ia pernah hancur dan tetap bertahan bersama Tuhan. Ada orang yang bisa berbicara tentang pengharapan, tetapi ada orang yang bisa menyalakan harapan karena ia pernah berada di titik paling gelap dalam hidupnya. Tuhan tidak membuang luka kita. Tuhan dapat mengubah luka menjadi alat kemuliaannya. Boleh katakan amin? Nah, saudara, ada 5 kebenaran bahwa semakin dalam lukamu, semakin dalam Tuhan bisa memakai kamu. Yang pertama, luka bisa membuat kita mengenal hati Tuhan lebih dalam. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kadang saat hidup baik-baik saja, manusia merasa tidak terlalu membutuhkan Tuhan. Tetapi ketika hati mulai terluka, ketika doa terasa berat, ketika air mata jatuh setiap malam, disitulah banyak orang mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Luka sering menjadi pintu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ayub mengenal Tuhan bukan saat hidupnya nyaman. Ayub mengenal Tuhan secara pribadi setelah melewati penderitaan besar. Di Ayub 4:25 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ada pengenalan akan Tuhan yang tidak bisa didapat hanya lewat teori saja. Kadang pengenalan itu lahir dari air mata. Ibaratnya emas harus dimurnikan dengan api. Demikian juga hidup manusia. Tuhan tidak menikmati penderitaan kita, tetapi Tuhan dapat memakai proses itu untuk membentuk kedalaman rohani yang tidak dimiliki semua orang. Orang yang belum pernah terluka sering mudah menghakimi, tetapi orang yang pernah dihancurkan hidupnya biasanya memiliki belas kasihan yang jauh lebih besar. Yang kedua, luka membentuk kerendahan hati. Kadang sebelum terluka, manusia merasa kuat, merasa mampu, merasa tidak membutuhkan siapa-siapa. Tetapi luka membuat kita sadar, tanpa Tuhan aku tidak sanggup. Lihat, Paulus adalah orang besar. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi Tuhan mengizinkan ada duri dalam daging. Tetap ada dalam hidupnya. 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Katakan amin. Perhatikan, Tuhan tidak selalu langsung mengangkat luka. Kadang Tuhan memakai luka itu untuk menjaga hati tetap rendah. Karena orang yang terlalu kuat sering sulit dipakai Tuhan. Tetapi orang yang sadar dirinya lemah akan terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, luka membuat kita bisa menguatkan orang lain. Orang yang pernah mengalami kehilangan biasanya lebih peka kepada orang yang berduka. Orang yang pernah jatuh dalam kegagalan biasanya lebih mampu mengangkat orang yang terpuruk. Mengapa? Karena ia tidak hanya berbicara teori. Ia pernah berjalan di dalam jalan yang sama. Itulah sebabnya Tuhan sering memakai orang terluka untuk menyembuhkan orang-orang lain. Contoh Yusuf. Yusuf dikhianati saudara-saudaranya, dijual, difitnah, dipenjara. Tetapi semua luka itu dipakai Tuhan membentuk Yusuf menjadi pemimpin besar. Kalau Yusuf tidak pernah mengalami pengkhianatan, mungkin Yusuf tidak akan memiliki hati yang matang.
Di Kejadian 50:20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Katakan amin. Wow, ini luar biasa. Apa yang dimaksud untuk menghancurkan Yusuf justru dipakai Tuhan untuk mengangkat Yusuf lebih tinggi lagi. Amin. Yang keempat, jangan biarkan luka membuatmu pahit. Luka bisa membuat dua hal, semakin dekat kepada Tuhan atau semakin pahit terhadap hidup. Banyak orang terluka lalu berubah menjadi keras, tidak percaya siapa-siapa, menyimpan dendam, menutup hatinya. Tetapi Tuhan tidak mau luka menguasai hidup kita, saudara. Karena luka yang diserahkan kepada Tuhan akan menjadi kesaksian. Tetapi luka yang dipelihara bisa menjadi racun dalam hidupnya. Ibrani 12:15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kadang orang yang paling melukai orang lain adalah orang yang sebenarnya belum sembuh. Karena itulah, datanglah kepada Tuhan, izinkanlah Tuhan menyentuh bagian hidup yang paling sakit itu. Katakan amin. Dan yang kelima, Yesus juga memiliki luka. Kita melayani Tuhan yang mengerti penderitaan. Yesus ditolak, Yesus dikhianati, Yesus difitnah, Yesus disiksa, bahkan Yesus disalibkan. Bahkan setelah bangkit, Yesus masih memiliki bekas. Seperti tertulis di Yohanes 20:27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, bekas luka Yesus menjadi bukti kasih dan kemenangan. Demikian juga dalam hidup kita. Suatu hari nanti, luka yang dulu membuat kita menangis bisa menjadi bukti bahwa Tuhan sanggup menolong kita melewati semuanya. Boleh katakan amin? Baik, Bapak Ibu semua, jangan malu dengan luka masa lalu. Mungkin hari ini kamu merasa terlalu hancur, terlalu gagal, terlalu kecewa, bahkan terlalu banyak air mata. Tetapi ingat, Tuhan ahli memakai orang-orang yang pernah remuk. Daud pernah jatuh. Petrus pernah menyangkal Yesus. Paulus pernah menganiaya jemaat. Yusuf pernah dikhianati. Bahkan Ayub pernah kehilangan segalanya. Namun Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Karena seringkali semakin dalam luka seseorang, semakin dalam pula kapasitasnya untuk dipakai Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dan memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu semua, kesimpulannya. Yang pertama, luka dapat membawa kita mengenal Tuhan lebih dalam. Yang kedua, luka membentuk kerendahan hati kita. Dan yang ketiga, luka membuat kita mampu menguatkan orang lain. Yang keempat, luka harus diserahkan kepada Tuhan, bukan dipelihara dalam kepahitan. Dan yang kelima, Yesus mengerti luka manusia karena ia sendiri pernah terluka. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.